Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa kuartal terakhir. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat dari kuartal 2 tahun 2024 tercatat 5,05%. Kemudian sedikit turun di kuartal 3 2024 menjadi 4,95%. Naik lagi di kuartal 4 tahun 2024 lalu menjadi 5,02%. Kemudian kuartal 1 turun lagi menjadi 4,87%. Dan di kuartal 2 tahun ini naik lagi menjadi 5,12%. Itu dia untuk laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya kita akan cermati pengeluaran konsumsi pemerintah. Ini kita akan cermati bersama bagaimana ini yang menjadi concern juga dari pemerintah sehingga diharapkan pada semester kedua ini konsumsi pemerintah, belanja kementerian, lembaga pemerintah daerah lebih digencarkan lagi. Kuartal 1 2025 mengalami tekanan ataupun pertumbuhan negatif 1,37%, kemudian di kuartal kedua minus 0,33%. Memang ada sedikit perbaikan ya untuk pengeluaran konsumsi pemerintah di kuartal 2 tahun 2025. Dan bagaimana pengeluaran konsumsi rumah tangga ini yang memang menjadi penopang hingga saat ini untuk aktivitas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kuartal 1 2025 4,95% secara tahunan. Kemudian kuartal 2 tahun 2025 ada peningkatan menjadi 4,97%, tapi kalau kita lihat di semester 1 2025 masih tercatat sekitar 4,96% kuartal kumulatif begitu untuk pergerakan semester 1 2025. Itu dia beberapa data yang kami sudah sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Jimmy Gani, kemudian juga Ibu Ima Mayasari. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan informasinya Ibu Ima, lantas bagaimana Anda bisa mencermati bahwa belanja pemerintah begitu, apakah masih bisa kita tingkatkan? Kemudian bagaimana strateginya begitu, mengingat ini tersisa tinggal beberapa bulan terakhir, perlukah payung hukum lagi yang lebih kuat begitu sehingga pemerintah ataupun pemerintah daerah juga akan lebih agresif begitu membelanjakan anggaran mereka? Iya, Silakan Bu. Iya, baik, terima kasih. Kalau saya bisa melihat bahwa kemudian apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat terkait dengan belanja daripada kementerian atau lembaga di semester kedua ini gitu kan, tentu keberhasilannya kalau kita bisa melihat tergantung kepada beberapa faktor kunci, misalkan dalam sisi perencanaan dan penyiapan terkait dengan tender. Banyak proyek di kementerian misalkan terkendala karena dokumen pengadaannya baru selesai di pertengahan tahun. Nah, kalau kemudian sudah bisa dilakukan lelang gitu ya di awal tahun, lalu kemudian di semester 2 tentu akan lebih mudah di dalam realisasinya. Lalu kemudian persoalan revisi anggaran yang kita bisa melihat atau kemudian hal-hal lain seperti yang aspek-aspek teknis perizinan dan lain sebagainya itu juga bisa menyebabkan realisasi yang tertunda. Lalu kemudian kalau kita bisa penyerapan belanja modal dan kemudian kita sandingkan dengan bagaimana belanja rutin itu sendiri. Nah, belanja modal di dalam infrastruktur itu sendiri atau peralatan pada umumnya memiliki nilai yang besar dan memiliki multiplier efek yang sangat tinggi, tetapi juga memerlukan waktu eksekusi yang lebih panjang. Ya, tentu strateginya adalah memprioritaskan proyek yang kemudian sudah siap ya untuk kemudian dilakukan eksekusi. Dan kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu memberikan early warning kepada kementerian atau lembaga yang serapannya rendah gitu untuk melakukan percepatan dan mendorong melalui bagaimana kemudian insentif terkait dengan kinerja anggaran itu sendiri. Dan tentu kita perlu melakukan mitigasi di resiko di akhir tahun. Jangan sampai ini kemudian menjadi pola seperti kejar tayang gitu ya, yang kemudian menurunkan kualitas daripada output dan memimpin kepada resiko terkait dengan audit itu sendiri. Seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan momentum kuartal kedua yang dari tahun ke tahun ini trennya naik terus menurut pengamatan Anda sendiri, Bu Ima, apakah memang ini karena kebijakan-kebijakan pemerintah atau ya tadi momen siklikal saja begitu karena di semester kuartal 2 memang tinggi begitu pertumbuhan ekonomi Indonesia? Iya, kalau kita melihat tadi kan seperti apa yang sudah disampaikan, ada berbagai hal yang kemudian berpengaruh pada kenaikan kemudian yang kita bisa lihat di semester 2 tadi 5,12%. Ya, artinya ini ada berbagai macam upaya yang kemudian bisa digunakan gitu ya, baik dari untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi gitu ya, lalu kemudian merealisasikan anggaran gitu ya, yang kemudian dialokasikan kepada anggaran atau kegiatan yang memiliki multiplier efek tinggi seperti terkait dengan pembangunan infrastruktur, kemudian
juga penguatan program-program yang kemudian juga padat karya yang menyerap tenaga kerja, dan juga dalam hal ini juga bisa mengantisipasi berbagai macam strategi makro yang kemudian dianggap penting, seperti untuk mengantisipasi terkait dengan perlambatan ekonomi global dan mengurangi terkait dengan resiko penumpukan belanja di akhir tahun, sehingga kemudian Oke. mendorong belanja modal dibandingkan kemudian belanja rutin itu sendiri, seperti Baik, itu. baik, baik. Nah, Pak Jimmy, dengan adanya pengeluaran ataupun tingkat konsumsi pemerintah di kuartal kedua, ini ada perbaikan dibandingkan dengan kuartal satu. Nah, lagi-lagi, apakah memang Anda melihat dari sektor retail sendiri mengalami pertumbuhan yang ada perbedaan begitu antara kuartal satu, kuartal dua, atau bagaimana, Pak? Iya, tentu kita apresiasi ya bahwa ada pertumbuhan kan di kuartal 2 2025 ini. Oke, Tapi kalau saya lihat memang masyarakat belum sepenuhnya merasakan itu gitu. oke, Karena angka pertumbuhan ini kan mencakup banyak komponen tadi ya, Bu Ima juga sudah sampaikan, termasuk juga penjualan kendaraan yang memang secara struktural selalu masuk dalam perhitungan PDB. Jadi meskipun retail kebutuhan harian tumbuh lebih konservatif, jadi banyak mungkin kontribusi dari sektor lain yang bisa mengatrol angka agregatnya. Nah, kita berharap bahwa nanti dengan terus digenjotnya ya, karena memang perlu penggenjotan lebih lanjut lagi di semester 2 ini agar lebih terasa gitu, terutama di sektor real nih, di oke. konsumsi rumah tangga gitu ya. Tapi Anda melihat juga seperti apa sih kalau misalnya belanja pemerintah semakin tinggi, semakin agresif begitu terkait dengan kemampuan daya beli masyarakat. Anda melihat di situ bisa menjadi booster atau bagaimana kalau sisi retail melihatnya nih Pak Jimmy? Iya, tentu ini kan ada efek ke dominonya ya. Oke. Misalnya tadi tender-tender sudah jalan seperti yang Bu Ima sampaikan, kemudian uang dari pemerintah itu keluar untuk membelanjakan barang dan jasa. Tentu kan itu kan dibelanjakannya kan akan memberikan dampak kepada sektor-sektor gitu. Apakah Ya. itu sektor infrastruktur, itu kan nanti akan memberikan tambahan pekerjaan, lapangan pekerjaan tumbuh dan seterusnya, yang kita harapkan nanti bisa meningkatkan daya beli. Nah, kalau daya beli itu meningkat, Ya. itu juga akan nanti mereka akan belanjakan hasil daripada yang didapatkannya itu. Ah, itu dia. Diharapkan semester 2 ini bisa lebih ngebut lagi untuk realisasi anggaran begitu ya dari kementerian lembaga. Lantas seperti Betul. apa nanti tantangannya kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Jimmy dan juga Ibu Ima. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.